semuanya. Bangkit berdiri, kita mau stretching dulu ya sebelum kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Coba goyangin badannya ke kiri, ke kanan juga. Ulang sekali lagi, terus sambil goyang ke kiri kan kita lihat muka teman di sebelah kita, bilang, wah seneng banget ketemu lu hari ini. Selamat beribadah. Ke kanannya juga, seneng banget ketemu kamu hari ini. Oke, sebelum kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, kemurahan-Mu yang boleh menyertai kami sepanjang minggu ini Tuhan. Hari ini kalau kami boleh beribadah di tempat ini, kami bersyukur. Kami dikasih kesempatan Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi. Biar kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan, kami mau meresponi setiap hadirat Tuhan. Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Roh Kudus, Engkau yang berbicara dan melawat setiap kami pribadi lepas pribadi lewat setiap pujian dan firman yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan. Mari setiap kita yang siap untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Beri tepuk tangan sama Dia. Mari pagi hari ini kita datang kepada Dia, pemilik kehidupan kita, baik buruk badan kita. Kita mau percaya, kita mau tetap bersyukur sebab Dia Tuhan yang dapat diandalkan. Amin. Kita mau belajar satu pujian baru pagi hari ini. Mari sama-sama kita nyanyikan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah.
Teman-teman untuk kembali duduk, biar pagi hari ini apapun yang kita alami, masa-masa sulit yang ada sekalipun, kita mau tetap bersuka cita, amin. Karena sesungguhnya Tuhanlah anugerah terbesar dalam hidup kita. Banyak keadaan yang mungkin di luar kendali kita, tapi kita mau sama-sama percaya dan diingatkan kembali kalau kita punya Tuhan yang lebih besar dari apapun juga. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Dia Allah yang peduli sama persoalan hidup kita. Dan dialah anugerah terbesar yang selamanya gak akan pernah hilang dalam hidup kita. Kami bersyukur Tuhan, Kau anugerah terbesar dalam hidup kami.
kami memuji-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan-Mu. Haleluya. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, seperti-Mu. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Katakan, ini aku. Yes Tuhan, ini aku. Aku mau seperti-Mu. Jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi. Bapa di surga, terima kasih buat hadirat-Mu yang nyata di tengah-tengah kami hari ini. Kami mau katakan ya Tuhan kepada lagu ini. Kami mau menjadi seperti Engkau. Kami mau melakukan firman-Mu. Kami mau hidup seperti Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin. Thank you tim pemuji pagi hari luar biasa. Shalom. Ini ada ya nggak sih? Energize. Belum ada ya. Mungkin saya terakhir aja nih. Energize hadir gitu ya. Energize hadir. Energize hadir. Nah, gitu loh. Biar yang depan juga semangat gitu. Oke, thank you ya semua hari ini. Terima kasih buat pengurus yang sudah izinkan saya sharing hari ini. Saya mau sharing aja firman Tuhan. Be a good counselor. Saya juga bingung ya apa yang terjemahannya ya. Ini konselor yang seperti apa? Konselor yang kayak orang ada konseling, kemudian kita yang tanya-tanya atau bagaimana? Ya kita belajar aja firman Tuhan. Artinya dari ini kita kenalan nggak sih? Ada yang belum kenal aku nggak? Siapa yang belum kenal? Astaga, kamu awas ya. Ya, saya John, ketua Manalung, ya staf di gereja ini. Itu aja ya. Punya satu istri. Anaknya 3 tuh, yang satu tuh anak saya Theodore. Ya. Bukan promosi ya. Ya, kita mau belajar hari ini ya, be a good counselor. Nah, teksnya kita ambil dari Roma 12 ayat yang ke mana itu ya? 15 ya bro. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Kira-kira bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Kira-kira ini hal yang gampang nggak? Teman kamu dapat jackpot atau apa gitu ya, kemudian sukses berhasil gitu, oh keren kamu ya gitu. Agak jarang ya kita begitu ya. Mungkin mulut kita mengatakan ya good luck ya, tapi jangan ini ya. Kita mungkin agak susah untuk mengakui bahwa orang itu berhasil. Atau apalagi kita menangis dengan orang yang menangis. Kalau kita jarang-jarang ke rumah duka, saya dorong kita sering-sering ke rumah duka. Ya Pak Albert ya. Saya pelayan kedukaan juga misalnya. Jadi bisa merasakan rasa kehilangan, bisa merasakan rasa sedih yang begitu dalam.
menghadapi kenyataan mungkin bapaknya yang meninggal atau ibunya yang meninggal, saudara kandung yang meninggal, itu kesedihan yang begitu dalam. Nah kita mesti, ya saya dorong teman-teman untuk sesekali hadir dalam ibadah berdudaan, biar merasakan bagaimana sedihnya orang yang ditinggalkan itu. Jadi kita bisa merasa deepnya, sakitnya kehilangan. Nah menangislah dengan orang yang menangis. Sebetulnya ini bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Itu adalah beberapa hal yang diminta oleh Paulus kepada jemaat. Inilah penggalan-penggalan bagaimana mereka harus hidup. Cuman pertanyaannya, ada banyak penggalan-penggalan ayat yang lain yang harus kita hidupi gitu. Terus di sana dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ini ayat-ayat sebelum dan sesudahnya ya, saya mau bacakan ya. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajaanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanlah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Sabar dalam kesesakan, wait ya. Kemudian bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan. Gua juga kurang nih, ya kan? Terus selalu memberikan tumpangan. Terus berkatalah siapa yang menganiaya kamu. Boro-boro teman aja kita nggak berkati, apalagi menganiaya ya. Belum sampai sana belum. Sudah belum? Ya kan? Terus berkatilah jangan mengutuk. Ini yang di jalan biasanya nih, set gitu kan. Kita pengen banyak teriak apa gitu. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Nih tadi ayat yang kita baca, menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu satu sepikir dalam hidupmu bersama. Jadi nggak boleh di dalam kelompok ini, saya mau begini, saya mau begitu, saya mau ke sono, saya mau ke sini, nggak boleh. Dalam sebuah organisasi kita harus satu visi, ikut. Walaupun saya nggak suka visi itu, saya ikut. Itu namanya sebuah organisasi, ya. Kemudian janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Bantulah dalam kekurangan. Berilah tempat kepada murka Allah. Jadi kita nggak boleh balas. Nah, untuk hidup yang seperti ini kira-kira mungkin nggak? Sebagai kita orang percaya, ya, kalau kita belum punya pemahaman yang benar bagaimana kita harus hidup, dasarnya apa sih kita hidup seperti ini? Kayaknya berat banget ya. Berat nggak kira-kira? Berat loh ini. Kamu dimaki orang, memberkati ya Pak. Itu baru dimaki, belum diudahin loh. Itu memberkati ya Pak. Semoga Bapak sehat-sehat aja. Gampang nggak? Nggak gampang bro. Diutangin nggak dibayar. Enak nggak? Nggak enak. Kita banyak. Ya dong. Lu mikir nggak kok kerja seharian lu pinjam aja lu nggak bayar. Nggak gampang men, jadi orang percaya yang diharapkan oleh Paulus itu nggak gampang. Kira-kira nih mudah nggak? Bisa nggak? Saya aja sebagai hamba Tuhan ngeliat ini berat banget loh. Kalau kita belum punya pemahaman yang benar mengenai kekristenan, dasarnya apa sih kita bisa begini? Apa? Kalau kita cuma dasar, oh karena saya orang Kristen, you pasti gagal men. Pasti gagal. Oh karena saya hari Minggu ke gereja, oh karena bapak saya orang Kristen, oh karena sekolah saya Kristen, oh karena saya orang Kristen harus begini. Kalau cuma dasarnya itu, selesai. You akan jadi orang-orang Kristen yang babak belur. Lu akan lelah menjadi orang Kristen. Lu akan lelah menerima kenyataan bahwa nggak semua orang suka kamu ternyata. Ada orang-orang yang benci sama kamu, ada orang-orang yang fitnah kamu, ada orang-orang yang underestimate sama kamu. Nggak gampang. Nah, apakah mungkin kita hidup begitu sempurna? Ini kalau kita baca beberapa hal tuh kayaknya orang ini hidupnya sempurna banget ya. Dimaki nggak balas, orang minta duit kasih, orang butuh tumpangan dikasih, ya kan? Kayaknya orang nggak mikir hidupnya gitu. Bener gak? Kalau kita baca semua ini nih, ya kan? Ini mengenai perkara kita ke orang lain. Nggak ada poin-poin mengenai diri kita, gue aja, nggak ada ini. Semua hal-hal ini, kalau kita mau baca itu firman Tuhan dari Roma 12, dari nasihat untuk hidup dalam kasih itu, hendaklah kasih itu, jangan pura-pura bla 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 bla. Itu bicara mengenai kita ke orang, bukan orang ke kita. Bagaimana kita merespon setiap hal yang terjadi, yang dilakukan orang kepada kita, dan kita juga merespon yang terbaik kepada orang. Itu yang diminta oleh Paulus. Ini berat loh, nggak gampang ini untuk hidup seperti ini. Pertanyaannya ini, bisa nggak kira-kira? Nah, kita kayak angkat gajah. Bisa nggak kita angkat gajah segede gitu? Berat loh,
saya aja mikir, wah ini berat banget. Permintaan Paulus nih gokil. Tapi sebagai kita anak-anak muda, anak remaja, terus kita sebagai sebuah gereja, ini harus kita pahami benar-benar bahwa nggak mungkin kita dalam sebuah kelompok ini nggak pernah bersinggungan, nggak mungkin ya. Oh saya I love you, biarpun lo ngeludain gua sayang, kayaknya ada, pasti ada perselisihan, pasti ada kesalahpahaman, pasti ada, nggak sepaham, nggak sejalan itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Nah bagaimana kita bisa buah kelompok itu punya satu kesulitan bahwa kamu lebih penting dari saya, apa yang kamu mau saya ikut deh gitu. Itu nggak gampang. Betul ya, apalagi kita kalau merasa kita ini seorang pemimpin aja, gua yang diikutin, lu, siapa lu? Gitu. Kita sebagai pemimpin kayaknya nggak gampang untuk ikut orang lain gitu. Tapi ini kita mau belajar hari ini ya. Ternyata landasannya itu adalah terdapat di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Nah sekarang kita mau jawab, kemurahan yang mana? Demi kemurahan artinya Paulus lagi ngajarin kalau lu mau bisa mengampuni, nggak balas orang, you bisa hidup rukun sebagai kelompok, sebagai organisasi, sebagai individu, you mesti ngerti dulu nih kemurahan ini nih gitu. Demi kemurahan yang itu tuh aku minta kamu. Nah kita mesti belajar dulu kemurahan yang mana. Ternyata Paulus menunjuk kepada kemurahan Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Ini bersama ya, paham ya? Ini bersama. Ini kalau kita bahas ini bersama nih. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Saya mau ingetin dulu nih, Paulus nulis surat ini saat dia di dalam penjara. Jadi jangan pikir nih Paulus lagi makan steak, ya kan? Lagi minum Yakult, ya, lagi ngopi, santai lagi. Ini kondisinya lagi nggak enak. Kondisi lagi nggak enak. Ini adalah permintaan Paulus menjelang hari-hari terakhir dia sebagai seorang rasul. Ini kalau orang udah mau meninggal, ini permintaan terakhir lah gitu ya. kan sering itu kalau orang kasih wasiat gitu kan, ini wasiat Paulus kepada jemaat di Filipi. Nah, hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Nah, pikiran yang seperti apa? Perasaan yang seperti apa? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, pikiran seperti inilah yang Paulus mau kita paham. Pikiran dan perasaan seperti inilah yang Paulus pengen kita miliki, bahwa sebagai anak Allah yang dia tidak mempertahankan posisi yang high itu, yang mulia itu harus dipertahankan. Kalau bahasa teologinya dia melakukan sebuah kenosis, pengosongan diri. Apa yang dilakukan Yesus adalah sebagai Allah, dia merendahkan dirinya lebih rendah dari seorang malaikat. Kemudian dia merendahkan lagi sejajar dengan seorang manusia. Bahkan dalam ketaatannya di kayu salib, dia merendahkan dirinya setara dengan seorang budak. Bahkan dia mati di kayu salib, budak aja matinya nggak di kayu salib. Paham maksud saya? Nah, pikiran dan perasaan seperti ini yang harus kita miliki sebagai seorang anak Tuhan. Dalam hidupmu bersama, kata Paulus, hendaklah kamu hidup bersama, punya pikiran dan perasaan seperti ini. Jadi kalau kita punya perasaan seperti ini, pikiran seperti ini, kira-kira kalau kita agak dicuekin dikit, ngaruh nggak? Nggak ngaruh lah ya. Betul? Oh, gue nggak ditelepon, masa gue ibadah nggak ditelepon sih? Ya nggak ngaruh kali. Betul? Betul? Kalau kita punya paham bahwa demi kamu semua, Yesus udah mati di kayu salib sampai segitunya. Sekalipun kamu lagi diranjang, lagi flu, mungkin kamu ngesot ke gereja.
Betul nggak? Betul nggak? Betul. Jadi saudara-saudara jadi anak Tuhan jangan lembel-lembel lah. Ya. Flu sedikit aja nggak gereja. Flu sedikit aja nggak ikut kegiatan. Oh sibuk apa sih? Kalau saya bilang sama Bang Muluk, banyak kerjaan gue kayak PT lu 10 aja gue gitu. Gitu kalau Bang Muluk bercandaan ya. Kita ini kadang-kadang melebaikan suasana hidup kita, padahal apa yang Yesus lakukan itu gila banget gitu. Pikir aja nih, Yesus sebagai anak Allah nih turun berapa kali turun nih? 1, 2, 3, 4, 5 kali dia merendahkan dirinya demi kita. Ini rasa yang luar biasa loh. Ini yang harus kamu miliki sebagai anak Tuhan. Dalam segala sesuatu yang kamu kerjakan, dalam pernikahanmu nanti, dalam hubunganmu, dalam pelayananmu, ini menjadi dasar segala sesuatu yang harus kamu miliki. Jadi walaupun orang nggak peduli kamu, walaupun orang nggak care, nggak perhatikan kamu, walaupun orang nggak dengerin kamu, walaupun pelayananmu tuh nggak dianggap, no problem. Karena kamu melakukannya karena Yesus sudah melakukan yang lebih dasar itu buat kamu. Gitu. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Bagi Yesus, kamu lebih berharga dari surga, men. Kamu tuh lebih berharga dari surga. Kenapa? Dia tidak menganggap itu sebagai hal yang harus dipertahankan. Gila sih, gua lagi ingat ini tuh, siapa sih gua Tuhan bilang orang kayak gini saya Tuhan gitu. Saya yang seperti ini yang dosanya begitu banyak, dia mau mati. Demi kamu, Yesus meninggalkan puji-pujian berlaksa-laksa malaikat. Kita mengatakan berlaksa-laksa loh, bukan ribuan jutaan, berlaksa-laksa malaikat. Nah, perlu kita pahami dari awal sampai akhir, Yesus itu adalah Allah. Amin. Dan setiap hari, setiap detik, setiap waktu Yesus itu menerima puji-pujian dari malaikat surga dan segala makhluk surgawi. Dia terima pujian, gak ada henti-hentinya. Bahkan Alkitab mengatakan di dalam kitab Wahyu, bahkan orang itu melihat kekudusan Tuhan itu gak sanggup diangkat kepalanya. Semua orang menundukkan kepala tertunduk menyembah kepada Allah yang kudus. Nah, Yesus yang sudah dari kekal sampai kekal ini mengalami pujian, penyembahan, dia tinggalin gitu buat kita. Nah, pikiran dan perasaan seperti inilah yang Yesus mau kita punya, bro dan sis, supaya kita bisa hidup rukun bersama sebagai umat percaya. Nah, kemudian Paulus, ya, setelah kita memahami betapa Yesus itu mati di kayu salib bagi kita, dia merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya sebagai orang yang disalib di kayu salib, lebih rendah daripada seorang budak, supaya kamu, Paulus berikutnya ngomong begini, ya, karena itu saudara-saudaraku, aku telah, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Nah, waktu kita sudah paham ini, Yesus sudah mati di kayu salib, baru kita punya kemampuan, baru kita punya dasar supaya kita bisa mempersembahkan hidup kita buat Tuhan. Makanya kalau saudara belum punya dasar tadi itu, saudara berusaha mempersembahkan hidup buat Tuhan, no way, saudara akan lelah bro. Saudara hidup kudus, hidup benar, berusaha hidup baik itu akan melelahkan, karena saudara nggak tahu dasarnya. Saudara hanya berusaha menyenangkan hati Tuhan, tapi dasarnya apa? No, nggak bisa. Dasarnya adalah kita harus paham dulu bahwa Yesus sudah mati di kayu salib buat saya yang berdosa. Baru kita punya kemampuan mempersembahkan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, sesuatu yang sudah dipersembahkan, yang dibakar ini, itu sifatnya kita
memberinya buat Tuhan. Artinya kita sudah nggak punya hak lagi dalam hidup kita. Betul ya? Ya kan, semua yang udah dipersembahkan, emang kita bisa ambil lagi buat kita? Nggak bisa dong. Waktu kita mempersembahkan ini, saudara memahami bahwa waktu kita persembahkan ini buat Tuhan, kita tuh udah nggak punya hak lagi buat hidup kita gitu. Betul ya? Kalau dalam konsep kebenaran firman Tuhan, bahwa dulu kita ini budak dosa, sekarang kita budak kebenaran. Dan konsep budak itu tidak punya hak dalam hidupnya. Itu kita mesti pahami dulu. Dulu kita budak dosa, kata Paulus. Sekarang kita menjadi hamba kebenaran. Hamba kebenaran itu kita nggak punya apa namanya hak dalam hidup kita. Kita kosong. Yang kita tahu hanya melakukan apa yang Tuhan mau. Itu aja. Gak ada cerita Tuhan gue mau ini, gak ada itu. Gak ada sebetulnya konsepnya. Sebetulnya sekarang aja kita boleh minta Tuhan, ya kita sebetulnya dalam konsep kerajaan Allah kita tuh hamba kebenaran, kita tuh pelayan kebenaran, kita itu nothing. Artinya nothing, kita nggak boleh lagi memikirkan kepentingan kita, hanya kepentingan kerajaan surga yang kita pikirkan. Begitu. Maaf ya, hari ini khotbahnya agak ngagetin ya, tapi saya mau kasih tahu saudara-saudara, kesenangan itu bukan hanya nggak gitu doang. Itu hanya aspek-aspek rohani yang Tuhan anugerahkan kepada saudara. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita menerima karunia menikmati hadirat Tuhan. Amin. Tapi ada hal yang lain saudara mesti pahami, bahwa kita harus persembahkan hidup kita yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ya. Nah, kemudian setelah kita persembahkan hidup kita tadi, betul ya? Ada poin-poinnya ini, ada langkah-langkahnya. Baru kita diminta oleh Paulus supaya tidak serupa dengan dunia ini. Dunia ini bukan bicara dunia yang kita lihat ini ya. Dunia ini bicara pikiran, nilai-nilai hidup, konsep-konsep hidup. Udah nggak boleh sama, mas bro. Betul ya? Konsep keberhasilan dunia apa? Harta, tahta, wanita. Betul ya? Iya, betul kan? Iya kan? Pokoknya harus punya harta banyak. Ya kan? Sekarang tuh mesti jadi viral di TikTok, contohnya gitu kan. Gue mau jadi terkenal. No, konsep kita udah nggak boleh sama lagi. Konsep kita harus perasaan dan pikiran Kristus. Betul. Kemudian berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu mengerti kehendak Allah, apa yang baik loh ya. Kemudian meningkat, yang berkenan kepada Allah. Betul ya. Baik itu bagus, tapi belum tentu yang baik itu juga berkenan. Betul ya. Kita melakukan yang baik itu oke, tapi ada proses yang meningkat. Kita meningkat lagi kepada yang berkenan kepada Allah, sampai kepada dan yang sempurna. Nah, kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Dia udah mau ngomong. Betul ya. Jadi memang kesempurnaan itu pada akhirnya kita akan miliki ketika kita pulang ke rumah Bapa. Selama kita di muka bumi, kita mengalami proses demi proses sampai kita mencapai kesempurnaan nanti di rumah Bapa. Banyak tempat tinggal. Amin. Senang aja Allah gituan. Dan surga aja senang ya. Yeah. Oke. Nah, ini langkah-langkahnya demikian teman-teman ya. Ya, kita nggak mungkin bisa tuh, menangis lah dengan orang yang menangis, tertawa lah dengan orang yang tertawa. Apaan? Masa lalu, iya kan? Tenang saudara, tenang. Masa lalu adalah masa lalu, gitu kan? Banyak kan kita kan begitu. Kita tidak akan bisa punya empati sama orang. Kita nggak punya hati yang Kalau Yesus itu selalu kemanapun dia berjalan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Coba aja baca Alkitab. Kemana-mana Yesus berjalan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi kita nggak akan bisa punya belas kasihan kalau belum paham konsep pikiran dan perasaan Kristus tadi. Nah itu mesti paham dulu. Baru kita bisa punya kemampuan ya
mengenal kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, kemudian Paulus berbicara, setelah dibicara semua ini, persembahkanlah bla 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 bla, apa yang baik dan benar. Dia bicara mengenai karunia sebagai tubuh Kristus. Dia menekankan kepada yang lain itu penting, yang lain juga penting, yang itu penting. Gak ada yang lebih penting dari satu dengan yang lain, gitu. Betul ya? Jadi kita nggak boleh dalam satu organisasi, dalam sebuah gereja, dalam sebuah kelompok merasa lebih penting daripada orang lain, atau merasa nggak penting juga bagi orang lain. Nggak boleh. Kita sama-sama penting dalam fungsi tubuh Kristus. Betul. Jadi nggak boleh ada yang merasa aku nggak bisa. No, nggak ada. Semua kita equal di depan Tuhan. Sama. Perkaranya talenta yang Tuhan beri itu kita lipat gandain, nggak itu aja masalahnya. Yang 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, bukan masalah pada talentanya, pada tidak melakukan apa-apanya. Betul ya? Kita kan, wah dia kan cuma 1 talenta itu. Bukan pada itu teman-teman. Yang satu itu memang nggak ngapa-ngapain, makanya Tuhan marah. Nah, di dalam sebuah kelompok begini kita nggak boleh tuh nggak ngapa-ngapain. Nah, saya mau kasih tahu nih, ini di luar khotbah ya, saya shoot lewat itu. Ternyata nih, ya, aku pernah bikin sebuah renungan konsep dosa. Itu bukan hanya bicara hamartia menyimpang, tapi juga nggak ngapa-ngapain. Betul nggak? Iya. Kan tidak melakukan itu apa? Ya ngapa-ngapain. Kan perintah Tuhan apa? Jangan begini, jangan begitu, jangan begono, bener kan? Lakukanlah ini, lakukanlah itu. Nah, kalau kita nggak melakukan apa? Ya dosa dong. Bukan hanya kalau Tuhan suruh A kita ke B, bukan hanya itu, tapi tidak melakukan apa-apa aja itu dosa. Aduh, kok bapaknya keras banget sih pagi ini ya. Sorry ya bro. Tapi aku bapak kita sebagai anak Tuhan mesti punya paham-paham seperti ini, ya. Mesti punya pengertian-pengertian yang seperti ini. Jadi supaya kita menjadi anak Tuhan kuat, gak gampang kayak kecewa, gampang patah hati gitu kan, runtuh imannya gitu. Nah, dengan demikian, setelah kita belajar firman Tuhan tadi, yang apa yang diharapkan oleh Paulus, saya baru mengerti bahwa itu mungkin kita lakukan dan bisa dilakukan. Betul ya? Ya. Kita mampu mengosongkan diri demi kepentingan orang lain. Jadi pahamnya mesti paham dulu nih, kita mampu mengosongkan diri demi orang lain. Kepentinganku menjadi nggak penting lagi demi kepentingan bersama. Betul ya? Kalau aku nggak hadir, yang lain lihat gimana? Kan gitu. Tahukah saudara, ketidakhadiranmu dalam ibadah-ibadah itu berpengaruh di yang lain loh. Itu ngaruh. Mungkin mereka kehilangan senyummu, ya kan? Kehilangan candamu, atau mungkin kehilangan kegilaanmu mungkin. Bisa jadi loh. Yang mungkin kita lagi ngumpul-ngumpul nggak berasa, tapi coba kalau nggak ada. Makanya kita dalam sebuah keluarga, orang-orang yang meninggal itu, yang paling nggak enak itu ya, ini pengalaman pribadi ya. Yang paling nggak enak itu setelah sekian hari yang udah meninggal itu dikubur, setelah sekian hari kita baru berasa, punya kok ada sih itu, ya kan? Kalau lagi ada mah biasa-biasa ada berantem malah kan gitu. Tapi karena nggak ada kita bingung, kok ada yang kurang, kok ada yang. Makanya bapak ibu sekalian, itu bapak ibu sih, teman-teman sekalian biasa di umum nih, iya kan? Doronglah dirimu itu hadir gitu. Walaupun ya aku nggak tugas hari, nggak apa-apa, kehadiranmu itu tugasmu juga. Gitu loh. Tugasmu ya hadir, bukan gara-gara nggak pelayanan di mimbar lo nggak hadir. Enggak, tugasmu hadir supaya yang lain juga lihat mereka ada nih si ini gitu. Jadi nggak khawatir gitu. Kalau kamu nggak datang kan orang khawatir. Jangan kan gitu. Bener nggak? Jadi kehadiranmu itu bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Jadi, nah ini untuk kita punya kemampuan mengosongkan diri, menjadikan orang lebih penting. Lebih perlu kita paham bahwa kita punya pikiran dan perasaan seperti Kristus. Amin ya. Saya nggak banyak-banyak kalau banyak selesai. Yuk.
musik boleh maju. Aku mau nyanyi lagu ini sekali lagi ya. Mau seperti Yesus. Nah, kita renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Nah, aku harap kita punya pemahaman baru, ya, punya pengertian yang benar mengenai bagaimana kita harus hidup dalam Tuhan. Ya, kita harus pada akhirnya kita harus punya kemampuan mengosongkan diri kita demi orang lain. Kita harus seperti Yesus, bahwa menjadikan kita lebih penting. Buat Yesus kita lebih penting. Buat Yesus kita jauh lebih berharga daripada hiruk pikuk kemegahan surga dia tinggalin buat kita. Dia kosongkan dirinya, bahkan dia biarkan orang ludahi dia. Dia biarkan orang cambuk dia. Dia biarkan orang fitnah dia. Dia biarkan orang salah pahami dia. Demi apa? Demi kita hari ini. Karena Yesuslah kita ada hari ini. Kita beroleh keselamatan di dalam Tuhan hanya karena Yesus. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Yuk kita beri sama-sama yuk. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bertempat kehendakmu, pakailah sesuai rencana. Kalau itu doamu, yuk sama-sama katakan kepada Tuhan. Ku mengertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Amin. Bagaikan bencana, bagaikan bencana ini kami ya Tuhan. Kami beri diri kami dibentuk oleh Tuhan. Yes. Haleluya Tuhan. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu.
setiap kita yang hadir malam hari ini berharga di hadapan Tuhan. Setiap kita yang ada pagi hari ini penting buat Tuhan. Gak peduli kamu dari mana, asalnya, sukunya apa, dari keluarga seperti apa, buat Tuhan kamu penting. Kalau ada di antara kamu yang merasa diri kamu gak berharga, gak pantas, gak layak, buang semua itu. Apa yang kita belajar hari ini menyatakan dengan jelas bahwa kamu begitu berharga buat Tuhan. Haleluya, Yesus. Dan kalau kita semua itu berharga, kalau semua kita itu bernilai, gak boleh di antara kita memandang satu dengan yang lain lebih rendah. Gak boleh di antara kita memandang satu dengan yang lain gak penting. Karena semua kita penting di mata Tuhan. Semua kita penting di mata Tuhan. Haleluya. Bapak, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kami belajar bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Engkau mengosongkan diri-Mu Tuhan. Engkau merendahkan diri-Mu begitu rupa, sehingga kami beroleh keselamatan. Kami beroleh kemurahan daripada Allah. Bapak, ajar kami untuk memahami dan memiliki pikiran dan perasaan yang seperti Engkau miliki ya Tuhan. Agar kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah seperti Engkau melangkah. Kami berpikir seperti Engkau berpikir. Kami bertindak seperti Engkau bertindak. Kami berbicara seperti Engkau berbicara. Karena pikiran dan perasaan Kristus itu ada dalam diri kami. Terima kasih Bapak, di surga kami bawa seluruh anak-anak Energize yang hadir pagi hari. Tuhan urapi, Tuhan pakai Tuhan. Karena setiap kami harus menjadi dampak dimanapun kami ada. Kami harus menjadi berkat dimanapun kami ada. Karena kami diminta oleh Tuhan mampu menangis dengan orang yang menangis, tertawa dengan orang yang tertawa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang disampaikan. Kita semua dapat sesuatu hari ini. Boleh angkat tangannya? Yes, amin. Baik, silakan duduk teman-teman. Dan selanjutnya kita akan mempersiapkan persembahan kita. Pada pagi hari ini kita mau memberi dengan hati yang sukacita. Dan sebelumnya mari sama-sama kita mau berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk pengajaran firman-Mu yang kami terima pagi hari ini. Biar kami anak-anak-Mu Tuhan pagi hari ini boleh ditegur, boleh diingatkan kembali. Tapi kami tahu Tuhan itu semua untuk tujuan yang lebih baik. Kami tahu Engkau yang punya rancangan yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Biar Roh Kudus Engkau yang menolong kami untuk menghidupi pesan firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Dan kami mau berdoa juga biar persembahan kami boleh membantu Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini dan di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan yang memberkati setiap kami. Dan biarlah kami mau memberi dengan hati yang penuh sukacita pada pagi hari ini Bapak. Mari setiap kita yang siap untuk memberi sama-sama katakan amin. Dapat rasakan
disampaikan oleh Kok Ucu. Saya barusan mau thank you. Oke, shalom teman-teman semua. Aku mau membacakan beberapa pengumuman untuk hari ini. Yang pertama, terima kasih buat Kak John yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Teman-teman dapat sesuatu hari ini? Biar kita mau melakukan mengasihi orang lain ya, karena kita udah tahu dasarnya teman-teman, pikiran dan perasaan Kristus. Biar kita belajar lakukan dalam di komunitas ini dan juga di komunitas dimanapun teman-teman berada. Amin. Oke, yang kedua, terima kasih juga buat teman-teman Energize yang sudah melayani hari ini. Hari ini ada perdana nih, singer baru. Jadi buat teman-teman nanti yang mau misalnya tertarik untuk singer, usher, kita terbuka banget itu, musik, kameramen belum ada tuh, lu lihat kamera tuh cuman didiemin doang gitu. Kalau nanti ada yang bisa, boleh terlibat teman-teman, info gitu teman-teman ke Alvin ya. Kalau lighting kan ada lampu nih, bisa ke Ivan, atau ada yang tertarik untuk SSA, kalau lihat teman-teman bisa suka di briefing di awal, bisa ya. Ivan, Anton, jadi ya pemain musik terutama ya, semua bidang memang butuh orang sebenarnya. Jadi dari aku sebagai ketua mengajak teman-teman semua gitu, mempergunakanlah skill talenta dengan baik. Di sini tempatnya belajar kok teman-teman. Kalau kita main ancur juga nggak bakal aku maki-maki juga. Jadi tempat belajar aja di sini gitu. Piano, bass, gitar belum ada nih. Emang kita lagi kekurangan orang. Jadi kalau buat teman-teman yang bisa dan mau belajar gitu, mencoba ya, ada syarat-syarat melayani CF1, CF2. Tapi kalau mau tanya-tanya, mau belajar-belajar, welcome aja gitu ya. Jangan sungkan ya teman-teman gitu. Terus apa lagi? Minggu depan kita akan beribadah kembali di jam dan tempat yang sama. Yuk sama-sama hadir ya minggu depan. Seperti Kak Jan bilang, hadir itu ini loh, memberikan dampak yang baik loh buat teman-teman gitu. Kalau yang tadi bingung kan, kalau misalnya kok nggak hadir, kenapa kan jangan nih gitu kan. Jadi biar tahu lu lagi baik-baik aja. Tapi kalau emang lagi sakit ya info lah temennya gitu, biar kalau tanya ini siapa nih nggak datang gitu kan, lagi sakit kan, jadi tahu itu bisa didoain atau gimana gitu kan. Gitu teman-teman. Lalu biasa nih, udah terpampang. Yang belum follow ya, Energize_TY. Ini mulai sosmed mau diaktifin lagi nih teman-teman. Jadi pasti akan ada info-info atau posting-posting yang akan muncul setiap minggu. Mantap. Lalu yang YouTube biasa akan diupload khotbah yang direkam ya, untuk kalau teman-teman mau nonton lagi, atau ada poin yang mau ditangkap atau di quote boleh. Terus boleh next. Jadi buat teman-teman pengurus, hari Jumat ini ada pertemuan Empowering Youth Leader lagi. Ini biasanya antar ketua-ketua kaum muda di DKMD 1 itu biasa rutin tiap bulan ada pertemuan. Temanya Unite. Jadi di gedung Penanga CWS di dekat seberang Plaza Atrium sini, jam 6:30 malam biasanya itu makan dulu. Jadi buat teman-teman pengurus yang bisa datang, boleh sama-sama nanti hari Jumat bareng aku kita kesana. Oke. Nextnya diingatin lagi untuk yang event Youth Explosion tanggal 17 Agustus 2023 ini. Open gate-nya jam 5. Tempatnya di City Center Batavia, Tower 184, jadi IIS, di IIS. Jadi buat teman-teman save tanggalnya ya. Aku udah daftar, teman-teman pengurus juga udah daftar. Yang udah daftar, coba angkat tangannya udah daftar. Masih dikit nih. Kalau iya masih, nanti boleh daftar aja ya teman-teman. Aku udah daftar. Jadi nanti ketemu di sana atau satu lah akomodasi kalau ada yang Oke. Linknya di grup WhatsApp ya kalau teman-teman mau daftar, dan kalau belum tergabung boleh juga info ke aku dan teman-teman pengurus.
pengurus biar dimasukin ke WA. Terus tadi ya kalau ada yang terlibat mau pelayanan ya info ke aku pengurus yang mau ikut CF 1-2, kalau ada lagi ntar aku infoin lagi. Lalu nah yang terakhir ada ini kan teman-teman kemarin udah isi yang pepet kertas e-group tuh yang pendataan, jadi untuk yang mau terlibat dalam e-group. Nah hari ini aku cuman mau tampilin aja sih namanya kurang lebih pembagiannya. Jadi sementara ini pembagiannya tuh per kecilan. Dan nanti ini juga akan aku sebar di grup ya. Jadi kita sepakatnya saat ini baginya per wilayah dulu, per domisili wilayah. Jadi alasannya kalau misalnya nanti onsite, nanti mau ketemu selain di gereja, jadi bisa gitu. Tapi sekali lagi untuk tempat onsite dan online-nya, jadi saat ini rencananya e-group itu mau diadakan 2 kali sebulan, 1 onsite, 1 online. Tapi tempatnya sebenarnya nggak terbatas. Kalau misalnya Barat harus ketemuan di Barat, nggak gitu juga, bisa aja memang mau disepakati misal habis energize atau hari Sabtu Minggu ya bisa itu onsite di sini juga sebenarnya nggak masalah. Jadi akan minggu depan ya teman-teman, jangan pulang dulu, misalnya udah kelar ibadah jangan langsung pulang. Jadi minggu depan tuh bisa disepakati sama ketua-ketuanya nanti mau di hari apa gitu untuk mulai e-groupnya. Jadi kita akan mulai tuh di bulan Agustus untuk e-group ini. Itu aja ya menurut aku. Jadi mungkin kalau ini kecil ntar aku share lagi di grup WhatsApp. Udah sih itu aja dari aku. Yang terakhir apakah ya kalau ada teman-teman nanti mau join lagi nanti info ya. Jadi bisa tulis lagi biar kita tambahin namanya. Yang terakhir itu apakah ada jiwa baru yang baru pertama kali hadir? Kalau ada boleh angkat tangan, boleh apa nih? Boleh silakan. Kayak Theo itu bapak lu sini angkat tangan lu. Ya pokoknya kita mau welcome ya kalau memang ada teman-teman mau ajak teman gitu, emang tahu oh nih belum ada komunitas nih, daripada dia cuma bengong-bengong di rumah, kalau nggak ada nih ajak aja nggak apa-apa gitu. Kita welcome. Oke, itu aja, sekian pengumuman hari ini. Boleh teman-teman yuk sama-sama bangkit berdiri. Kita mau tutup ibadah hari ini dalam doa. Oke, yuk mari kita satu contoh. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, hari ini kami bisa sama-sama berkumpul untuk sama-sama beribadah Tuhan. Tempat ini dengan selamat, gak kekurangan suatu apapun. Makasih buat kesehatan, kekuatan, perlindungan menyertai Tuhan sepanjang minggu ini dalam kami beraktivitas Tuhan, sehingga bisa terus beraktivitas dengan sehat dan kuat. Tuhan yang melindungi kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus sungguh baik untuk kami Tuhan. Sebelum kami pulang, kami mau berdoa Tuhan untuk Kak John yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati Tuhan pelayanannya, pekerjaannya, apapun yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil. Sebagai ayah, sebagai bapak, Tuhan berkati sehingga bisa memimpin keluarganya Tuhan untuk lebih mengeluarkan potensi dan boleh semakin keluarga ini Tuhan yang berkati, baik finansial maupun apapun yang diperlukan keluarga ini Tuhan yang berkati. Studi anak-anaknya Tuhan berkati, Kanita, istri dan keluarga besarnya Tuhan yang berkati semua. Terima kasih Bapak, Tuhan yang terus pimpin kehidupan kajian ke depannya. Juga untuk teman-teman Energize Tuhan yang hari ini ambil pelayanan, mau di depan, di belakang, semua yang terlibat. Tuhan aku berdoa, Tuhan yang berkati teman semua yang mau ambil bagian Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, studi kerjanya Tuhan buat berhasil. Tuhan yang pimpin terus kehidupan teman-teman semua sehingga boleh semakin hari semakin mengalami Tuhan dan boleh membagikan kasih itu buat lingkungan dimanapun teman-teman berada. Terima kasih Bapak. Juga buat kami semua Tuhan, buat teman-teman Energize People, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan buat kami, perlindungan penyertaan Tuhan buat kami, buat keluarga kami Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan melindungi, Tuhan yang menutup urus kami sehingga kami dan keluarga kami bisa beraktivitas dengan tubuh yang sehat dan kuat. Boleh juga
Tuhan yang mencukupkan segala keperluan kami. Terima kasih Bapak. Kalau ada yang sakit, Tuhan yang menyembuhkan. Kalau ada yang sedang dalam pergumulan, baik fisik ataupun mental, Tuhan aku percaya Tuhan memberikan pemulihan biar kami juga bisa saling support Tuhan satu sama lain, sehingga komunitas ini boleh jadi tempat untuk bisa saling membangun dan saling dibangun juga. Terima kasih Bapak. Juga untuk gereja Batu Tulis ini Tuhan berkati Peter, istri, kedua anaknya Tuhan, sebagai gembala tempat ini Tuhan berkati, sehingga beliau bisa kerjasama dengan semua departemen, semua lini yang terlibat, semua pelayan, timer, jemaat Tuhan, biar kami sebagai satu kesatuan GSJ Batu Tulis kami boleh bisa membangun gereja ini Tuhan, biar kami bisa berkontribusi sehingga gereja ini boleh maju dan biar nama Tuhan yang disenangkan lewat kami. Terima kasih Bapak. Buat bangsa negara ini juga Tuhan berkati Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, semua menteri yang terlibat, biar bisa menjalankan pemerintahan ini dengan baik, dengan penuh hikmat dari Tuhan. Di tahun depan juga ada pemilihan presiden, biar Tuhan yang pimpin sehingga semuanya boleh berjalan dengan cara baik juga. Terima kasih Bapak. Juga untuk Oktober ada pemilihan gembala juga Tuhan, biar Tuhan yang pimpin semua, biar kami bisa memilih juga yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan, dan biar pemilihannya juga berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak di surga. Sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, mungkin mau pulang atau melanjutkan aktivitas, biar Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menutup bungkus kami, sehingga kami bisa sampai ke tempat tujuan kami dengan selamat, pulang ke rumah kami masing-masing dengan selamat, gak kurang satu apapun. Biar Tuhan yang berikan kami juga kesehatan, kekuatan dalam besok beraktivitas, dalam seminggu ke depan, biar minggu depan juga bisa sama-sama ngumpul lagi di tempat ini dengan selamat, gak kurang satu apapun. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yuk sama-sama kita angkat untuk menerima berkat. Energize people yang diberkati oleh Tuhan, pulanglah dari tempat ini, biarlah engkau senantiasa diberkati anugerah berkat daripada Allah Bapa, cinta Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Happy Sunday semuanya. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Kalau tadi sudah dibagi ya.